Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayo kita doakan bersama kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian dalam mendukung channel dakwah ini. Semoga dukungannya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk pewer-pewerku yang telah mendoakan kebaikan untukku dan keluargaku. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi begini, aku akan membagikan kepada kalian sebuah video. Itu sebetulnya video, tapi karena alasan tertentu gambarnya tidak aku tampilkan, jadi hanya audionya saja ya. Nanti kalian bisa ikuti lewat audionya saja. Semoga harapanku sih dari video ini ada hikmah yang bisa diambil, terutama bagi guru-guru, juga bagi para orang tua, ketika bagaimana mengawasi setiap setiap gerakan, setiap pertemanan ya, yang dilakukan oleh anak-anak didik kita atau anak-anak kita itu, supaya bisa termonitor gitulah ya, kira-kira seperti itulah kurang lebihnya. Jadi begini, aku ceritakan dulu kebijakan pemerintahan masa lalu itu kan ada yang begini. Apabila di salah satu sekolah ada siswa beragama A, maka otoritas sekolah itu wajib mendatangkan guru agama A. Maka di salah satu sekolah, ya SMA begitu, ada sekelompok anak sudah memenuhi kuota lah ya, 10 anak itu beragama A. Lalu berdasarkan kebijakan itu, sekolah itu ya mendatangkan guru agama A itu yang namanya Pak Ahmadi. Namanya Pak Ahmadi. Ya. Oke. Sekarang aku jelaskan Arimatea. Arimatea itu adalah sebuah lembaga atau forum dakwah. Ya. Kalau kepanjangannya sih terlalu akademis ya. Arimatea itu advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Panjang banget ya. Mungkin susah diingat. Supaya gampang, ingat aja semboyannya, yaitu menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Dan aku menjaga gawang di bagian investigasi ya, di lembaga dakwah Forum Arimatea ini. Arimatea satu-satunya lembaga dakwah, lembaga bukan personal, perhatikan ya, yang menggelar diskusi-diskusi lintas iman dan menangani kasus-kasus permutatan. Jadi ketika kita masuk ke kerangka berpikir akademis, kita mengadakan diskusi lintas iman. Kalau kita menangani kasus-kasus di lapangan, kita juga turun lapangan menangani kasus-kasus pemurtatan. Jadi ada 2 domain yang kita handling ya. Oke. Sebut saja seorang siswa yang sekolah di sekolah yang aku sebutkan tadi itu murtad. Ya. Sebut saja murtad gitu. Dan dia anak seorang tokoh agama. Ya, dia anaknya tokoh yang tiap hari bersanding dengan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu sudah menjadi
apa ya, kewajiban bagi mereka gitu ya untuk dikaji gitu. Ketika siswa ini murtad, tentunya semua guru pada bingung ya. Ketika gurunya bingung ya lapor ke orang tua. Orang tuanya juga bingung bagaimana cara mengembalikannya gitu. Ya. Kenapa si anak ini bisa murtad? Ya salah satunya karena pergaulan tadi ya dengan teman-temannya yang Kristen. Dengan itu dia juga berinteraksi dengan Pak Ahmadi itu ya yang didatangkan menjadi guru agama Kristen di situ ya. Maka murtadlah siswa ini gitu. Tentu seperti yang aku bilang, bapaknya mewakili orang tuanya dan guru kelas atau guru BP mewakili tempat dia sekolah. Tidak bisa mengembalikan akidahnya, tidak bisa ya. Karena metodologinya salah. Orang yang sudah tidak percaya dengan Al-Quran, bagaimana mau didakwahi dengan Al-Quran kan ya? Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Pada waktu itu kami ya dari Arimatea sedang mengadakan penggalangan dana. Dulu rencananya kami mau bikin TV dakwah gitu. Jadi kami mengadakan penggalangan dana ya dari para agnia-agnia. Pada waktu malam penggalangan dana itulah si siswa ini datang, tentunya telah izin dengan orang tuanya, bersama si siswa dikenalkan kepada kami. Ya, karena salah satu dari guru di sekolah itu mendapat informasi tentang apa dan bagaimananya lembaga dakwah Forum Arimatea. Ya. Dan mereka sudah sadar bahwa ini nggak bisa diskusi dilanjutkan kalau begini aja ya. Kalau orang Jawa bilang itu ya tiwas eyel-eyelan gitu. Ya. Ya enggak mungkin lah bagaimana kita akan menyampaikan atau berdakwah kepada seseorang menggunakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sudah mereka tolak. Saya enggak mungkin ya. Ini kalau ada noise itu ya, permaisuriku lagi goreng-goreng ya, dimaklumi saja. Karena bukan studio ya. Nanti kalau sudah datang rezeki dari langit, kita bikin rumah, bikin studio sekalian gitu ya. Oke. Selanjutnya oleh pihak gurunya dikenalkanlah kepada kami yang pada waktu itu sedang ada dalam kegiatan malam penggalangan dana ya. Setelah itu aku mewakilinya, mewakili Forum Arimatea, aku ngobrol dengan gurunya, aku bilang setelah gurunya memberikan introduction begini, intinya keluar dari Islam gitu. Aku bilang, oke Bu, terima kasih atas kepercayaannya kepada Forum Dakwah Arimatea gitu. Sekarang gini aja, karena kasus-kasus seperti ini itu tidak bisa diselesaikan secara instan. Beri saja saya alamatnya nanti biar bersama teman-teman kami berkunjung ke sana. Ya kita diskusi aja dengan masnya. Pada waktu itu siswanya diajak. Maka sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan alamat yang diberi, aku bersama teman-teman datang ya, dan itu lama, nggak sekali dua kali, nggak sebulan 2 bulan ya. Diskusinya itu panjang dan diskusi itu sempat aku bukukan nih. Ini teman yang mendesain ini ya. Jadi gambarnya sepertinya ini ngambil dari media sosial ini ya. Ini kalau yang mengasih judul ini Sesepuh Arimatea Samarinda. Jadi Arimatea itu tersebar di seluruh
wilayah yang ada Aceh, ada Samarinda, ada Makassar ya, ada Jogja, ini Malang gitu ya. Ini yang kasih ini judul ini Sesepuh Arimatea Samarinda Haji Heri. Judulnya Domba Hilang yang Kembali Pulang. Nih. Nampak tuh? Nih. Ya, ini buku ini isi diskusiku dengan siswa tadi ya, terbukukan dalam buku ini. Gitu. Oke. Setelah diskusi dan tentunya dalam waktu yang teramat panjang, alhamdulillah akhirnya dia bersedia bersahadat ya dan menjadi Islam kembali, dan subhanallah sekarang telah menjadi ustadz ya, telah menjadi ustadz di kelompoknya, karena bapaknya juga seorang pemimpin dari salah satu kelompok kajian-kajian begitulah ya. Dan siswa yang sekarang ini sudah menjadi ya ustadz, salah satu pengajar gitu ya. Alhamdulillah yang dulu murtad setelah kita ajak diskusi ya, aku diskusinya tentunya nggak pakai Al-Quran ya, nggak mungkin kan, nggak mungkin orang dia sudah menolak Al-Quran kok ya, aku kasih Bible aja. Jadi aku ajak dia buka Bible, aku buka Bible, kita diskusi. Dan salah satu yang menjadi goncangan bagi dia adalah ketika aku ajak dia diskusi tentang siapa Yesus dan bagaimana itu konsep Tritunggal. Akhirnya dia cerdas juga sih ya. Ketika dia tidak bisa menjawab, tentunya dia akan bertanya kepada, katakanlah gurunya ya. Dia di sekolah tanya kepada Pak Ahmadi. Karena Pak Ahmadi itu yang menjadi guru agama Kristen ya. Namanya bagus Pak Ahmadi. Dan ternyata Pak Ahmadi tidak memberikan jawaban yang memuaskan gitu. Berdasarkan kesimpulan dia ya, namanya anak sudah SMA kan, meskipun masih remaja sudah berpikir, logiknya sudah main. Dia bilang kalau konsep ketuhanan teologis tentang Allah Tritunggal itu sudah mapan, tentunya kalau dijawab, kalau ditanyakan tinggal jawab saja. Nggak usah bermain-main di retorika gitu. Cuman ketika dia tanya kepada, waktu itu katanya pas mau masuk ruangan dan pintu belum terbuka, masih sedang dibuka itu, dia tanya tentang Tritunggal dan dia mendapatkan jawaban dari Pak Ahmadi yang tidak memuaskan dia, yang menurut dia itu retorika kan. Seharusnya kalau memang konsep itu sudah mapan, ada orang bertanya ya tinggal jawab saja. Kenapa ini harus berputar-putar begitu? Ya, itu sekilas introduction ya. Dan sekarang silahkan kalian kalian cermati ya videonya. Ini video ya, cuman gambarnya tidak aku sertakan dengan alasan seperti tadi. Dan semoga video ini bisa menjadi bekal para guru, para orang tua untuk pengawasan terhadap anak-anak kita ya, generasi-generasi Islam ini. Semoga tidak menjadi apa yang telah terjadi seperti yang aku ceritakan tadi. Itu dari aku dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya itu pas masuk di tahun itu belum pernah ada di SMA 2 itu orang Nasrani sebesar itu. Sebanyak itu maksudnya? Sebanyak itu. Ngumpul di satu kelas juga, kami di kelas favorit. Itu kelas 10-2. Lah itu waktu itu kami kebetulan ber-12, jadi pas 13 orang. Tambah Sahel satu. Iya, satu saya. 12 itu pas Kristen. 12 jadi 13. Oh, orang bilang kan 12 murid Yesus, pasak Yesusnya 13. Masya Allah itu. Lanjut terus. Nah, intinya waktu itu Kan Yudas kebunuh akhirnya. iya. Ya waktu itu waktu itu sebetulnya mengalir begitu saja. Kami
ya berteman selayaknya biasanya. Kemudian salah satu teman saya, teman perempuan saya ini deket sama saya. Yang cantik itu kan? Nah, iya, Om Koco kan tahu dia. Dekat sama saya, kami sebangku, namanya orang nggak keadaannya begini juga nggak pernah dekat sama cewek, akhirnya sering tukar pikiran. Aku sering tanya, sebetulnya Tuhan itu adil nggak sih? Dia bilang begini, yang pertama masuk ke perasaanku, karena orang difabel itu kan sering main perasaan ya. Yang pertama masuk ke perasaanku itu, dia jawab begini, bukan berarti Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu selalu adil, cuman tergantung di mana sudut pandang kamu. Sudut pandang kamu melihat keadilannya Tuhan. Atau barangkali kamu salah alamat selama ini caranya menyembah Tuhan bagaimana. Nah, di situ kami dekat. Akhirnya saya dikenalkan dengan Alkitab. Tuhan itu baik loh, dikenalkan salah satunya ya yang mainstream waktu itu menyentuh saya. Jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu untuk ditampar. Nah itu kan sebetulnya bermasalah. Kalau kita itu waktu itu, kok bagus ya, kok bagus waktu itu. Karena saya sebetulnya walaupun dari kecil tuh orang LDI dan ayah saya juga tokoh gitu, cuman nggak pernah masuk di hati itu nggak. Ya ngaji cuman sekedar ritual. Sholat ritual aja gitu. Akhirnya dalam waktu kira-kira nggak sampai 1 bulan, 2 minggu, waktu itu class meet orang-orang pada keluar. Kebetulan saya juga lagi malamnya ada masalah sama adik saya. Jangan tuh kan tegas Om Boco, masalah ibadah tuh tegas. Bang, antum belum sholat. Oh udahlah nanti aja. Akhirnya adu mulut itu. Saya bilang, wah buat apa saya sholat, percuma. Akhirnya saya capek kan bilang, percuma saya sholat. Kalau kamu nggak mau ya udah kita putus aja hubungan abang sama adik. Gak usah paginya saya kan kelihatan murung. Waktu itu bilang, kenapa kamu? Si Presia saya, si Candy itu kan bilang, kenapa kamu? Si Presianya tanya, kenapa ada masalah gini? Ya, terus dikasih tahu, kamu tuh harusnya hatinya legowo, jangan emosi sama orang, sama orang. Yang Tuhan itu selalu mengajarkan kasih. Jam 10 pagi, waktu itu kosong, saya mengatakan ya sudah, saya Kristen saja. Jam 10 pagi ya? Jam 10 pagi waktu itu nggak ada anak-anak, orang di classmate semua, pintu ditutup, saya baca syahadat Nisya di depan dia. Berdua berarti kalian? Ada Pak Ahmadi waktu itu. Oh, Pak Ahmadi. Bacanya gimana ya? Saya cuma waktu itu baca syahadat Nisya. Aku beriman kepada Bapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, mengaku Yesus sebagai juru selamat. Ya syahadat Nisyan Krit itu loh. Saya baca semua. Waktu itu nggak nyuruh sih, cuman masa nggak baca apa-apa. Yus kalau gitu baca ini sama si Presiden. Waktu itu terus Pak Ahmadi dipanggil. Waktu itu Ahmadi dipanggil sama Presia? Iya dipanggil. Waktu itu ya minik-minik ditutup pintunya. Mas tolong pintunya tutup mas. Siap. Iya, karena suara Gerindra masuk. Kita terus lanjut ya. Itu kelas 2 SMP ya? Kelas 2 kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Hel, Om Ahmad belum tahu. Who is Ahmadi? Tuh guru sebetulnya guru SMA, guru agama Kristen di SMA saya. Jadi guru itu khusus untuk ngajar agama Kristen kepada 12 murid ini tadi aja. Ya bukan ke seluruh anak Kristen yang ada di SMA 2. Waktu itu Kan ada cuma 12. Waktu di kelas saya 12, tapi di kelas lain ada. Dan itu belum pernah di SMA 2 itu ngumpul
sebanyak itu di satu kelas. Iya. Hel, sebelum dilanjutkan, Ah. bilang SMA 2 gitu aja ya. Ah, Jangan dilanjutkan Iya, biar nggak iya, tahu. tahu ya. Oke, oke. Jadi gini, ini kalau salah tolong benarkan. Seperti yang Sahel bilang, Pak Ahmadi itu gampangannya pendetanya lah. Iya, pendetanya. Nah, tapi namanya Ahmadi. Ahmadi. Orang Sebalo. Ya Om ya. Lalu. Oh. Loh, masa Om lupa orang Sebalo kan? Om Hak yang waktu itu Oh, oh, neliti. oh. Tapi katanya dari Banyuwangi juga asalnya. Asalnya Banyuwangi. Kayaknya awalnya Islam deh orangnya. Lihat dari Kayaknya loh. namanya ya. Kayaknya awalnya Islam orangnya. Terus peran Pak Ahmadi yang guru agama Nasrani di sekolahmu itu terhadap kamu besar? Sebetulnya nggak begitu besar sih. Kami cuman 3 kali ngobrol. Ya dia yang saya sangat ingat waktu itu kan ini skip sebentar setelah akhirnya ketahuan, dan itu ketahuan karena 4 bulan tuh ketahuan karena nanti saya ceritakan, tapi skip sebentar. Setelah ketahuan dan akhirnya didatangi Om Koco gitu ya. Bayangin Om Muhammad, baru pengetahuannya cetek tentang Alkitab, anak kecil juga didatangin master seperti ini kan juga bingung. Bingung aku akhirnya. Itu saya pernah bertanya kepada guru saya karena teman-teman juga nggak bisa jawab tentang eksistensi Tritunggal. Akhirnya saya lari ke guru saya dong. Ahmadi ya? Iya. Itu yang dijawab apa? Saya betul-betul ingat. Udahlah, imanmu baru tumbuh, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah pakai logika. Iman baru tumbuh tuh biarin tumbuh, jangan dengerin tuh. Kalau kamu dengerin begitu-begitu, hilang imanmu nanti. Saya cuma dijawab begitu. Lah, sekarang kalau saya nggak tanya sama Dia? antum, tanya siapa dong, kan gitu kan? Ya. Bingung tiap hari nih. Sebentar. Ini yang namanya kepuasan apa? Logika. Kepuasan rasional. Sahel tidak menemukan kepuasan rasional tentang konsep Trinitas. Tanya sama Ahmadi sebagai gurunya juga nggak mendapatkan jawabannya di iman nih. Lah ya. Oke, lanjut nih. Akhirnya gini. Akhirnya ketika Om Koco terus-menerus tiap hari loh, bayangin. Tiap hari dia datang. Saya pulang sekolah jam 2 siang udah capek gitu ya. Pulang sekolah jam 2 siang udah capek. Itu Om Koco udah nunggu di depan meja. Bayangin udah nunggu di depan meja. Saya masih pakai seragam ya kan Om? Iya. Terus Anak kecil baru tahu Alkitab sekedar baca gitu ya. Bayangin walaupun saya telat Om Ahmad sekolahnya karena dulu cari SLB kan sulit. Iya. Jadi saya kelas 1 SD itu usia 10 tahun. Jadi saya itu kelahiran 87. SMA-nya dengan anak-anak tahun 91. Bayangin waktu itu anak masih belasan tahun. Begitu nyampe rumah itu Om Koco udah ada di error ini terpaksa. pegang Alkitab, saya suruh pegang Alkitab juga. Saya juga punya Alkitab, ada Alkitab. Tapi musuhnya kan master agak gila dalam tanda kutip. Master agak gila gitu ya. Bukan agak gila, master gila. Lah ya. Terus Bayangin. Dikasih pertanyaan-pertanyaan waktu itu saya ingat betul Om Koco pertama kali tanya tentang konsep penciptaan di Kejadian awal Om. Itu saya kan pusing. Waktu itu saya udah pernah baca Alkitab sampai khatam ya, tapi sekedar baca. Waktu itu betul-betul seperti kena apa namanya? Bukan hipnotis ya. Seperti orang dipukul di kepala pakai hammer gitu ya. Baru iya ya kok ada begini dia. Di Alkitab baru nyadar. Lah sekarang hari keempat Allah baru ciptain matahari. Lah terus tumbuh-tumbuhannya mau hidup pakai apa? Itu kan pertanyaan yang sederhana tapi logis. Logis, betul. Aku baru, loh, kok nggak kepikiran ya saya begini? Nah terus ketika Sahel tanya ke
Pendeta Ahmadi nggak dijawab tuh gimana? Akhirnya saya putusin gini, waduh ini nggak bisa anu lagi nih. Akhirnya iya, saya daripada saya ikut-ikut juga, saya nggak Kristen tapi juga nggak Islam. Saya bilang ke bapak, Pak, saya tak mau cari kebenaran dulu, cari referensi dulu. Saya nggak langsung balik lagi ke sini. Oh iya, silahkan bapak. Ibu saya agak berat, tapi bapak saya oke, silahkan. Jadi saya belajar ke Kiai Nahdiyin, oke aja bapak saya. Jadi lintas mazhab belajar di situ, belajar dulu. Belajar di situ. Emang saya pelajari. Belajar dulu, akhirnya intinya itu totalnya 2 tahun. 2 tahun sampai akhirnya mantap balik kandang lagi. Berarti murtadnya 2 tahun ya? Bukan murtad sebetulnya. Secara resmi itu disahadatkan oleh panatua di sini itu 6 bulan itu. Cuman pencariannya 2 tahun. Kembali lagi mantep, ngajar lagi di sini. Akhirnya jadi, dalam tanda kutip, jadi jadi ustadz kampung lah. Itu 2 tahun, setelah 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun belajar agama baru mantap lagi. Jadi saya berani pastikan kalau saya nggak lewat Kristen dulu nggak dapat apa-apa deh. Berarti ada hikmahnya juga ya? Justru saya dasar saya tentang ketuhanan itu dari Kristen dulu, bahwa Tuhan itu ada. Karena dari sejak kecil saya mempertanyakan eksistensi Tuhan itu ada nggak sih? Karena keadaan saya kan begini. Tuhan itu buat apa sih? Apa sih kerjaannya? Itu ngerti maksudnya ya? Ngerti. Katanya maha adil, di mana keadilannya itu nggak ada kan gitu kan? Ya setiap orang punya masalah masing-masing lah Om. Ya Om Kocok kan ada masalahnya. Iya, sampai sekarang nggak punya rumah. Lah iya. Ini mau dibeli dulu, udah hampir punya rumah ya. Mau dibeliin sama Bu Ana ya. Ya tahu Bu Tapi Ana. akhirnya Bu Ana meninggal, semoga Allah ampuni dosanya seperti itu kan. Nah, sekarang kabar-kabar tapi masih kabar burung. Ya mudah-mudahan become true. Amin. Mimpi menjadi kenyataan. Apa mimpi bahasa? The dream come The dream come true. Om pernah dengar kabar burung? Sekarang yang mau beliin rumah Om Ahmad. Amin. Om Ahmad. Amin. Yang menarik itu ya. Kita kan habis diskusi tentang Tritunggal. Ya kan? Ya. Terus kamu nggak bisa jawab. Terus kamu tanya pendetamu, siapa? Pak Ahmadi. Terus Pak Ahmadi jawab apa? Terus kamu bilang katanya kamu di depan pintu kamu bilang Pak Ahmadi bohong ini. Lah, itu gimana itu? Aku bilang begitu emang di depan pintu saya bilang gitu karena kenapa bohong? Karena emang harusnya kan seorang murid itu kan tanya kepada gurunya, kalau memang agama itu konsepnya bener, konsepnya adalah matang, pasti dia bisa jawab dong. Alhamdulillah. Poin. Pasti dia bisa jawab dong. Kalau agamanya konsepnya benar. Konsepnya benar, dia nggak akan bingung dong. Sudah tertata kan konsepnya. Tapi ternyata konsepnya begitu. Yang saya pertanyakan adalah anak sekecil itu saya tanya, kok Sedwinatur kok bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia tuh bagaimana gitu loh. Nah, kalau Yesus maaf ya, kalau Yesus lagi beol, apakah Tuhan beol? Begitu. Dia 100% manusia, 100% Tuhan tuh melanggar logika. Dari mana gitu loh. Kan waktu itu kan saya akhirnya bertanya, saya tuh pusing sendirian loh. Nggak. Om Kocok mah enak aja, abis nyusul Tante Usna. Saya pusing berhari-hari tuh. Sebetulnya aku tuh punya Tuhan nggak sih? Oh, sampai segitu kan ya? Iya Om. Baru romantisme nyembah Yesus gitu ya. Baru menemukan Tuhan gitu ya. Waktu awalnya kan nyembah Allah juga ikut-ikutan gitu ya. Baru ketemu Yesus, mengenal Yesus lah istilahnya teman-teman.
ternyata dihancurin sama nih orang itu. Dihancurin sama ini orang gitu. Itu kan bayangin Om Ahmad. Saya usia belum genap 20 tahun. Belum genap 20 tahun. Udah dikasih tanya pertanyaannya semacam itu. Ya gimana saya nggak ngumpat, ini bohong gitu. Tapi ketika si Ahmadi kamu bilang Bapak ditanya Tritunggal nggak bisa, terus kamu jawab Bapak bohong, tuh jawab dia gimana? Bohong, dia cuman bilang semuanya itu nggak semua bisa dipikir pakai logika. Semuanya terima aja dengan iman. Ya udah, saya pergi dong. Pergi aja. Nah, sekarang orang suruh terima dengan iman. Nah, iman dari pikiran dulu kan baru di. Betul. Iya. Walaupun orang-orang Islam kan juga harusnya begitu. Tutupan Jun. Harusnya begitu gitu loh. Orang-orang Islam kan juga harusnya begitu. Pasti di kalangan orang Islam sendiri, apalagi di zaman milenial sekarang kan, yang punya pertanyaan teologis mendasar tuh pasti ada. Iya. Kebanyakan juga Islamnya karena keturunan gitu loh. Terlepas afiliasi, mazhab dan lain-lain, masalah teologis lain-lain kita nggak bahas di sini ya. Ada kotak-kotaan, ada yang Nahdien, ada yang Salafi, ada yang macam-macam. Itu kita nggak bahas di sini. Cuman pertanyaan mendasar tuh pasti ada gitu loh. Dulu sebelum ketemu Arimatea, waktu Om Koco mau galang dana bikin TV ya dulu, itu kan itu kamu sama guru-guru sudah dibina ya lah. Wah, tapi Om, saya ceritain Om ya. Saya itu sebetulnya 4 bulan itu rapi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi dilalah Allah paring ya. Allah yang atur semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Waktu itu mungkin teman-teman tuh ada yang tahu. Saya biasanya baca Alkitab, gitu ya. Kalau di SMA itu kan ada mejanya, di bawah meja itu ada lorongnya itu. Saya taruh Alkitab di situ. Mungkin yang belakang ini tahu. Waktu itu yang paling berjasa sama saya Bu Sri Subekti yang kenalin sama Om yang itu nganter saya malam ke Arimatea itu. Bu Sri Subekti itu guru biologi. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Itu saya berjasa banget. Menjadi wasilah hidayah pada saya. Saya nggak mau sebetulnya orang disebut murtad. Aku lebih suka saya orang Kristen masuk Islam. Gitu ya. Karena dari awalnya saya merasa teologi saya terbangun di Kristen. Saya nggak menghitung dari kecil Islam tuh nggak mau saya. Saya Islam apaan? Nggak pernah sholat, nggak pernah ngapa-ngapain. Bukan Islam saya. Nah, jadi gini, nggak tahu anak-anak gimana ya. Waktu itu jadi kalau pelajaran agama kan teman-teman pada keluar nih. Tinggal saya sendirian di situ. Ya mungkin anak-anak melihat biasanya kan saya aktif cari nilai gitu kan. Bisa jawab ya basicnya dalam tanda kutip orang LDI kan. Tahunya mereka. Tapi di 4 bulan itu kan saya diem aja. Males banget nih pelajaran. Pelajarannya domba-domba sesat nih yuk. Apa nih enggak banget gitu ya. Berarti saya itu benci banget sama Nabi Muhammad. Serius, luar biasa benci banget. Sampai didoktrin segitunya ya? Bukan didoktrin ya, pemikiran saya sendiri setelah hijrah. Bisa bilang hijrah? Iya. Ahlu kiblatnya itu. Saya itu benci banget sama Rasulullah. Serius, benci banget. Setelah itu singkat cerita, waktu itu bahas masalah tauhid. Pas bahas masalah tauhid Bu Fiatin Om tahu ya, guru agama tuh anak-anak tuh makhrajnya suruh baca syahadatain. Itu kan nggak ada yang bener. Makhorijul hurufnya nggak ada, disalah-salahin semua. Siapa yang bisa benerin? Sahel teriak semua Bu. Saya kan mikir, ya Allah kalau saya baca kalimat laknat ini, saya balik lagi nih. Padahal saya benci banget sama Muhammad. Muhammad itu apa tuh? Saya nggak mungkin baca ini. Akhirnya saya berani Bu maaf.
saya non muslim. Langsung saya bilang gitu. Bu Fiatin langsung bercucuran tuh air mata. Nangis Kamu lu, serius? Iya. Serius kamu? Serius kamu? Iya, saya non muslim. Tahu-tahu telepon ngomong ke Bu Eni wali kelas saya. Leh, kamu bilang gitu serius? Iya. Bu Eni telepon ke kakek saya, Pak Imron Solikin. Oh itu Pak Imran Iya. temannya Om itu. Iya. Bapak dikasih tahu mbah saya. Bu, saya pulang tuh udah di depan pintu Om, bapak ibu. Waduh, kiamat nih. Kiamat nih. Udah bismillah. Kalau waktu itu saya Islam, gampangannya bismillah udah terlanjur gitu kan. Apa yang terjadi? Aku serahkan nyawaku ke dalam kehendakmu, ke dalam genggamanmu. Ya Bapak, silakan apa yang terjadi terjadilah lah. Aku serahkan jiwaku ke dalam rohmu, ke dalam ke dalam genggamanmu gitu kan. Waktu itu akhirnya betul rame. Akhirnya Om tahu nggak? 3 hari saya masuk sekolah. Sebetulnya Bapak itu maunya, terus kamu nggak usah sekolah. Nggak usah sekolah sekalian, mungkin dia panik ya, nggak usah sekolah sekalian begini, walaupun aku nggak sekolah, apa jaminan aku balik ikut kalian? Nggak ada. Jadi iman saya gitu kan. Justru malah action yang salah. Nah terus apa namanya, akhirnya mungkin dikasih tahu Mbak atau siapa. Nah, lo itu saya bayang banget waktu itu Bapak tuh hampir nampar saya, tapi berhenti di sini, nggak diterusin. Dan yang tahu ibu saya yang batu, itu dia nangis di kamar. Seumur-umur saya dengar Bapak saya nangis, baru itu. Ketika kamu tahu kamu Kristen. Murtad. Kalau bahasa mereka murtad, kalau saya memang saya masuk Kristen gitu, memang aslinya orang Kristen gitu aja lah. Lah waktu itu Om bayangin, setelah itu akhirnya saya dibolehin sekolah. Kamu nggak tahu gimana musyawarahnya orang tua kan. Sekolah diantar. Sekolah itu Om bayangin nggak? 3 hari itu nggak masuk kelas saya. Disuruh ke BP terus. Diajak debat sama guru-guru. Pak Anto, Pak Bintoro, ngajak debat. Wah, waktu itu masih bau kencur ya, nggak begitu tahu agama ya, nggak begitu tahu Alkitab sih, pernah baca Alkitab sampai hatam ya pernah, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya sekedar itulah. Tiap 3 hari itu nggak pernah mampir ke BP terus di apa namanya di brainwash, suruh balik lagi. Terus akhirnya Bu Sri Subekti bilang, ini nggak bisa kalau kalian paksain dari Islam, karena rujukan dia udah berbeda. Kita harus pakai anunya dia. Saya punya temen, nanti saya kasih nganu. Lah itu sebetulnya guru biologi dulu yang nganu. Yang ngasih ide. Iya. Terus izin ke Bapak, diantar Bu Ati waktu itu, guru matematika yang gendut itu loh. Betul. Yang agak hitam. Agak hitam. Izin dulu ke Bapak. Di guru biologi saya bilang, Pak Kuku, kalau sampean pakai Al-Quran, walaupun sampean datangin ustadz, datangin guru-guru sampean yang ada di LDI, ini nanti cuman bantah-bantahan aja, cuman umpat-umpatan aja gitu kan. Nggak bisa, nggak nyambung. Coba yang kitab yang diimani Sahel ini, barangkali ada celahnya. Saya ada temen, nanti malam ada pertemuan di Watu Lontar. Watu Lontar kan? Watu Lontar. Ya, di Mati ada acara di Watu Lontar. Ada pertemuan di Watu Lontar. Ini nanti Sahel silahkan diajak ke sana. Jangan dipaksa dulu, biar nanti ketemu. Lah, bila ketemunya kok nggak Ompri, kok langsung Om Koco. Dan ini kan nggak punya belas kasihan. Saya mumpung saya omongkan gini. Bayangin anak kecil bantainya, waduh lo Om Koco pulang itu saya pusing 7 keliling, digoblok-goblokin lah, anak kecil loh.
Tapi kita digoblok-goblok. Lah ini langsung Tapi kan- Om inget nggak goblok-goblokin saya? iya, tapi kan goblok cinta kan. Ya karena cintanya sama ponakannya Om ya. Iya. Makanya digoblokin biar pinter gitu. Nah, tapi waktu itu waduh rasanya pusing Om. Tiap Om Koco pulang itu rasanya di neraka saya. Maksudnya saya harus mikir berkali-kali lipat. Ini yang bener yang mana, Tuhan itu ada nggak sih? Om Koco mungkin nggak pernah ngerasain kayak saya. Pernah. Jadi kan setiap kami habis diskusi gitu ya, aku pulang tapi dia tak tinggalin yang untuk dipikirkan gitu loh. Nah, itu yang membuat PR lah gitu. Yang itu membuat Sahel selalu mencari. Nah, ketika dia bertanya kepada pendetanya, katakanlah begitu ya, guru agama Kristen di sekolahan Pak Ahmadi, nggak mendapatkan jawaban gitu loh. Jadi dia juga Itu Pak Ahmadi itu tidak memberikan jawaban karena menganggap kamu masih baru tumbuh imannya, atau memang dia tidak bisa menjawab itu? Sepertinya saya bisa pastikan nggak bisa jawab. Pendeta apapun nggak bisa jawab tuh. Iya. Saya pastikan dia juga bingung sebetulnya. Karena mereka kan ketutup dogma sebetulnya. Saya sendiri juga sayang sama teman perempuan saya. Akhirnya kan katanya dulu masuk Islam, balik lagi sekarang jadi penyanyi rohani kan. Ya, sudah balik Kristen lagi. ya udah. Jadi penyanyi rohani juga. Saya juga putus komunikasi sama dia, si Precious saya Candy. Jadi ini sama pacarnya, Presia itu sepertinya jual beli. Jual beli itu begini. Pertemuan pertama dia yang kalah gitu lah katakanlah ya, masuk Kristen. Nah, setelah ini ketemu kami ini dari Matea, Iya. alhamdulillah ya semua itu Allah ya. Allah, kita hanya menyampaikan ya. Masuk Islam ya. Nah, ini komunikasinya sama pacarnya terus. Nah, sempat putus sebentar Hel ya. Putus bentar. Betul. Terus jalan ganti Sahel Narik dia. mengurani, bukan memincili. Iya. Mengurani dan sana sudah mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Gitu loh. Tapi Ceritanya. sempat masuk nggak? Ya kalau syahadat secara langsung yang ada saksinya enggak, tapi di depan saya iya. Sahadat telepon. Di depan saya iya. Dulu komunikasinya lewat telepon ya, Iya, belum ada WA ya, Le? Belum ada. Waktu itu kan masih jadul, Om. Jadi sebetulnya mereka sudah saling tukar gitu loh. Nah, cuman kan karena ya maklum kondisi saya seperti ini nggak bisa ketemu, aku juga nggak bisa. Aku hanya tahu orang karena aku pernah ngisi di SMA beliau. Dan itu jadi rame waktu Dan jadi rame si akhirnya. Presya ikut masuk ke situ, masuk ke kajian. kan jadi rame. Orang tuanya rame, terus guru-guru yang lain juga rame. Ikut waktu itu. Jadi dulu Arimatia itu masuk ke sekolah loh. Saya yang nyuruh gitu loh. Sayangnya Arimatia gak duwe kas. Iku pocet ada guyu. Jadi gini, Arimatia itu intinya kami tidak terkotak dan kami siap membangun kerjasama dengan banyak kota gitu loh. Iya. Sama pondok oke, sama ormas oke, sama dunia pendidikan. Nggak hanya ke pondok-pondok Islam, sekolah-sekolah umum seperti tempat saya. Iya. Gitu. Jadi masalahnya ketika si Prislia ini sudah menerima Islam, pembinaannya kurang gitu loh. Tapi jangan lupa si Prislia ini anaknya Pendeta. Gitu loh. Seandainya dulu pembinaannya itu komunikasinya bisa tiap hari seperti aku ketemu saya, ya Bisa lain ceritanya. Bisa lain ceritanya gitu. Jadi satu-satu mereka sebetulnya. Si Sahel pernah ketarik ke sana, si Prislia pernah tarik ke sini gitu. Intinya klasik sih Om, di teman-teman itu sebetulnya saya kalau simpulkan satu. Mereka berani melangkahi dogma apa enggak? Sebetulnya banyak teman-teman saya yang Nasrani pun Goyang juga. berpikir ke situ. Dui natur itu sebetulnya hati mereka berpikir. Apa iya sekarang begini loh, sosok Tuhan tapi dia juga punya kelemahan seperti manusia. Dan ini kalau waktu di dunia kan Yesus pasti beol, pasti tidur pasti. Terus ngapain gitu kan? Kesakralannya dia sebagai Tuhan di mana? Terus yang di surga siapa? Ketika dia teriak-teriak Eli Eli lama sabaktani itu yang diteriaki siapa di atas sana kan? Kan dia udah turun gitu Terus kan. dia siapa?
Dia juga siapa? Oke. Oke, Cak Ahmad mungkin ada yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa. Luar menarik. biasa. Terus terang. Saya minta izin aja sering-sering kita mampir ke sini ya. Oh iya, kamu Ya, mampir nggak lagi ya? apa-apa, iya, ya. Gusur? Oke, oke. Gitu dulu ya, ya? Iya, iya, Om. Ini Iya. sudah ngomong ini Ya, kita mau asar ini sudah. untuk teman-teman memang sengaja Kok ini- tidak aku ambil gambarnya ya, itu memang sengaja supaya Ini tadi ceritanya begini nih, gimana? direncanakan mau ke sini apa? Enggak, kita habis ngaji terus makan gitu loh. Terus aku sih, ayo makan, aku punya kenalan Gus Koko. Gitu. Di mana? Di Selekta gitu kan? Nah, terus mampir sini sekalian gitu loh, Hel. Silaturahmi. Silaturahmi. Nah, kan juga kita sudah lama nggak ketemu. Terus kamu juga alhamdulillah sudah lama nggak ketemu Pak Sur. Iya, betul. Nggak ketemu Pak Sur udah lama. Terakhir ketemu kan waktu di Malang ke rumah beliau itu ya, kalau nggak salah. Ke rumahnya Pak Sugeng. Pak Sugeng, oh iya Pak Sugeng polisi. Oke teman-teman, itu ngobrol kita bincang-bincang sore lah, ini sore ya. Sengaja memang tidak aku ambil gambarnya ya. Kenapa? Ya aku punya perhitungan tersendiri dong ya. Mana yang harus ambil gambarnya mau nggak. Tapi yang penting isinya kalian tahu bahwa setiap agama itu seharusnya bisa memberikan kepuasan rasional. Dan Mas Sahel tidak menemukan kepuasan rasional itu ketika dia tanya kepada sebut apa ya, penatua gurumu Ahmadi itu. Ya pendetaku lah. Pendetanya akhirnya dia sekarang kembali kepada Islam ya Hel ya. Ya, Gitu ya Hel ya. alhamdulillah. Alhamdulillah kembali. Dan sekarang jadi ustadz Hel. Ya Ustadz kampung lah. Ya enggak loh, enggak apa-apa di mata Allah Iya. tetap aja ustadz gitu ya. Kalau katanya Om Isa Ustadz kampung lah. Oh, sebetulnya gini Hel, kalau kamu jadi ustadz yang hebat bukan kamu Hel. Siapa tuh? Om Koco dong. Ustadz ya. Iya, gurunya ustadz. Bahasa Arab masih tanya saya. Bahasa Arab tanya saya biasanya. Iya. Makrotnya juga kayak amburadul ya Hel. Oke gitu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi bincang-bincang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.